Gue udah tau ceritanya loh. Okay. Gue udah tau ceritanya kan dari awal sampai habis. Gue nggak napas. Kita sebenarnya di satu geng. Oh ya? Jadi nggak sengaja dipertemukan di satu project. Jadi pergi syuting tuh kayak kita piknik. Halo Tribuners, balik lagi di konten paling seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue ada Derby Romero. Selamat datang Bang Derby. Halo, thank you udah ngajakin gue kesini. Thank you. Selamat datang di si paling seleb. Si paling seleb. Yoi. Dan Bang Derby kesini membawa film baru, yaitu Ikatan Darah. Ikatan Darah. Wih, dari West Picture. West Pictures ya. Oh, berarti yang saudarain Bang West atau Enggak, bukan? yang dari itu Siddhartha Tata. Oh, oke. PH-nya aja punya Bang West. Iya. Oke. Bang Iko. Bang Iko Iko. ke Bang West. Boleh cerita dulu apa sih Ikatan Darah itu? Ikatan Darah itu sebenarnya cerita soal kakak beradik yang terjebak di situasi yang mematikan gitu. Situasi yang mencekam. Jadi ini Oke. sebenarnya ceritanya berawal dari seorang pria bernama Bilal. Gue yang memerankan Oh, Bilal. lu yang memerankan Gue Bilal. abangnya nih. Oke. Abangnya ini dia baik hati. Dia benar-benar abang yang baik hati, sayang sama keluarga, tapi biang kerok gitu. Jadi intinya dia tuh terjebak sama judol dan pinjam meminjam lah. Nah, gara-gara dia adiknya terseret untuk membela abangnya inilah gitu. Oke, Karena oke. abangnya ini, jadi si Mega adiknya tuh yang diperankan nama Livi, dia itu atlet silat. Oke. Abangnya ya seorang abang-abang aja. Dia Abang-abang pada umumnya. ya pada umumnya. Dia itu orang dia street smart. Dia emang pintar banget. Oh, oke. Dia nekat dan berani mati aja orangnya. Jadi dia karena dia sayang sama keluarganya, salah langkah lah intinya kira-kira gitu. Dia tuh punya cara dia sendiri untuk menjalani hidup lah, untuk melanjutkan kehidupannya Oke. beserta sama keluarganya. Disitulah dia terjebak di judol dan pinjam-meminjam. Nah, gara-gara itulah tidak sengaja dia melakukan sesuatu yang akhirnya dia diburu sama satu kelompok besar terkuat di situ, mafianya lah gitu. Oke. Makanya jadi ada chaos ya di kampung. Lari-lari dan dikejar-kejar. Nah, adiknya terseret, harus ngebelain si abangnya ini gitu. Nah, sebagai Abang Bilal tuh punya basic bela diri nggak sebenarnya? Bilal tuh nggak punya basic bela diri, ya dia hanya berani mati aja. Survive aja ya. Survive aja. Jadi dia berantem itu semua insting. Waduh. Fight itu ya insting. Insting dia yang pertama adalah BLG ya dia. Iya, belajar. Nah, insting dia yang pertama adalah ya lari. Bener, kabur. Insting dia adalah lari. Kalau memang terdesak ya baru dia melawan. Oke. Melawan dengan cara apa ya? Apapun yang dia bisa gitu. Mau mukul, mau kabur. Mau mukul, mau kabur, mau nyikut, mau nendang, ya udah itu udah insting. Oke. Oh, berarti benar-benar Ikatan Darah ya benar-benar tentang adik kakak aja ya berarti ya. Adik kakak. Hidup berdua aja nggak ada orang tua mereka? Ada orang tuanya, ada ibunya, diperanin sama Tante Lydia Kandau. Oke. Terus udah gitu memang mereka bertiga aja nih. Oh berarti anak sulung laki-laki biasa nih nge-backupin keluarga. Nge-backupin keluarga, sandwich generation kan? Iya lagi, anjir. Masih masuk ya. Masih masuk. Tapi soal secara karakter Bilal ini gimana? Apakah dia emang terlalu care sama keluarga atau dia sebenarnya agak sedikit egois juga kan, karena mungkin membawa keluarga dalam masalah? Oke, sebenarnya gue merasa keegoisan itu pasti ada karena biar gimana pun dia merasa dia abang, dia yang ibaratnya mencoba menghidupi, menafkahi keluarganya dia itu, ibu dan adiknya. Dan kalau dibilang penyayang, dia orang yang baik hati, dia orang yang memang sebenarnya nggak punya niat jahat gitu, tapi memang mungkin ya ini dia tahu di mana dia kuatnya. Oke. Dia di mana pintarnya ya di situ yang dilakukan, cari duitnya di situ. Jadi sebenarnya secara karakter dia karakter abang pada umumnya, hanya salah jalan aja menurut gua. Salah jalan dan Kejebak aja dia. Kejebak dan sial gitu menurut gua. Dia sial dan memang si Bilal ini tapi sangat dia tuh dia smart banget. Dia smart perhitungan dan memang dia ya street smart aja sih sebenarnya. Makanya cara survive seperti itu gitu. Ya. Makanya dia kayak ibaratnya kayak bisa nemu aja jalannya ya. Nemu peluang, ada aja peluangnya. Mungkin selama ini Bilal tuh selalu namanya lumayan begitu, pasti dia pakai luck tuh dia. Lucknya bagus tuh sampai pada akhirnya dia sial gitu menurut gua. Emang jago gambling kayak dia. Jago gambling ya, dia jago gambling. Risk taker.
Dia risk taker. Senang ambil resiko. Senang ambil resiko. Mungkin kali ini resiko terlalu gede ya. Terlalu gede gitu. Berarti kalau sama Livi pertama main bareng atau? Pertama main bareng. Gimana chemistry jadi Bang Adi sama dia? Kita kebetulan sampai sekarang pun kita masih sering jalan bareng, masih pergi. Jadi memang lucunya Ikatan Darah ini maksudnya di luar teman-teman pemain yang lain. Maksudnya di luar teman-teman yang aku baru kenal di situ, kita sebenarnya di satu geng. Oh iya? Jadi nggak sengaja dipertemukan di satu project. Jadi pergi syuting tuh kayak kita piknik. Gitu. Siapa yang jadi circle ya? Circle-nya tuh jadi ada gua, ada Adul, ada Agra, ada Bang Wika, Rifnu. Kita di satu pertemanan. Terus udah gitu ada ya of course ada Tata yang juga teman satu circle kita. Emang ini isinya teman semua. Wah, project teman. Jadi seru banget. Jadi emang nggak sengaja, nggak direncanakan juga. Tiba-tiba kita ternyata jodoh di satu project. Ketemulah sama Livi yang aku juga baru kenal, ternyata cocok sama Ismi juga cocok. Ada Ramet juga. Terus udah gitu kebetulan teman-teman pun sebenarnya lucu karena sebenarnya DP-nya aja itu satu teman kita juga Ferry Rusli. Itu memang satu geng gitu. Kita memang satu circle yang kita sering ketemu bareng, sering jalan. Enak banget lingkungan kerjanya berarti ya. Enak banget dan memang kebetulan tim dari krunya juga teman-teman dari kru film Ikatan Darah ini emang hampir semua kita saling kenal. Jadi lucu banget, beneran nggak sengaja. Ternyata jodoh gitu kan. Terus kayak, wah seru banget. Jadi emang syuting itu sangat menyenangkan. Di mana syutingnya? Syuting itu kita waktu itu di Semarang dan emang syutingnya sehat banget. Jadi kita tuh di sana udah kayak jalan-jalan. Syuting tuh jam sesaat gimana kalau misalkan definisi? 4.30 tuh gue udah lagi bersihin makeup. Buset. Sekarang jam 5 lewat dikit tuh gue udah lagi bersihin makeup, udah lagi bersihin prostat, kenal lain-lain udah. Habis itu jalan pulang, kumpul di bawah, makan malam dulu yuk kemana gitu, makan malam deket-deket situ. Tapi itu sebenarnya itu hal yang lumrah buat sebuah syutingan action atau buat lu? Sangat lumrah. Dan makanya gue bilang karena syutingnya juga sehat banget dan maksudnya ini kan kita juga kalau lu ngelihat gitu, teasernya, syuting ini kan gedebak-gedebuk banget. Iya. Okay. Tapi kita nggak berasa capek sama sekali karena memang satu syutingnya proper action, namanya syuting action ya. Iya pasti. Udah gitu lu bayangin nggak isinya temen semua. Jadi seru banget kayak liburan rasanya gitu. Lebih kayak main ya. Iya. Oke, kita ngetes ini yuk, ngetes cerita yuk. Kayak ngetes cerita. Tapi emang seru banget, syuting itu kayaknya itu salah satu pengalaman paling menyenangkan dan ini salah satu film yang paling gue banggakan sih di hidup gue. Oke. Kalau si Livi kan kalau nggak salah dia punya basic bela diri dia. Bela diri. Oke. Kalau lu ada sebenarnya basicnya? Ada sebenarnya gue makanya dari dulu salah satu cita-cita gue itu adalah main film action. Cuma mungkin karena nggak banyak yang tahu kalau gue punya basic bela diri. Ya belum ada yang tahu aja mungkin selama ini gitu ya. Apa bang? Gue itu Muay Thai. Oh Muay Thai? Gue Muay Thai itu dari 2010-2011 kayak. Oh dari remaja berarti ya belajar ya? Iya. Oke. Dan emang dulu ditekunin gitu. Gue hampir jadi atlet. Hampir? Karena gue waktu itu udah hampir mau ke Thailand untuk ikut fight. Dari berapa lu hampir jadi atlet? Sebenarnya sih kalau secara latihannya sih masih rutin sampai beberapa tahun lalu. Cuma memang sekarang berarti ya? Sekarang iya, tapi sekarang karena waktunya udah padat. Udah padat ya, biasanya gue sendiri gitu. Apalagi sama teman-teman dari Wise Team tuh gue sering ikutan latihan dan emang ya isinya karena teman-teman juga kan. Kalau latihan yang benar-benar fokus tuh kayak sampai 2000. Kayaknya gue sampai 2017 aja masih rutin, 2018 tuh masih rutin. Muay berarti ya? Kebetulan emang karena gue emang suka sama bela diri. Satu Muay Thai itu kayaknya karena itu yang paling lama gue kenal dan itu paling gue bukan cuma bela diri, itu kan sebenarnya bagus juga untuk ibarat olah tubuh ya. Itu bagus. Terus selain itu tuh gue sering nyobain beberapa hal baru karena gue pengen coba. Jadi gue pernah boxing, gue pernah coba belajarin Wing Chun, gue pernah apa lagi ya? Gue sempat belajar Jiu-Jitsu, BJJ, terus iya sama gue dulu atlet fencing, Anggar. Gue dulu pelatnas Anggar gue. Oh, lu udah sampai pelatnas? Udah dulu. Oh, berarti kalau tapi itu zaman SMA sampai kuliah. Oh, berarti emang dari dulu ini ya? Emang doyan aja, emang diri ya? Emang gak bisa diem. Dan basic lu kepake nggak di film ini atau lu diminta sama Mas Tata jangan kelihatan banget? Nah, lucunya di sini itu justru karena dia nggak punya basic bela diri, gimana caranya supaya gerakannya itu lebih apa ya, lebih defense aja ya? Iya, lebih banyak. Emang di sini gue lebih banyak lari, serangan-serangan yang memang harus nggak boleh kelihatan punya basic. Oh ya, orang-orang yang umum aja ya. Jadi gue nggak ada serangan-serangan yang spesifik gitu, kayak gerakan tendang ke belakang apa itu nggak ada. Jadi lebih banyak memang yang udah insting gitu. Oke. Tapi
kepake buat lo fisiknya di sini ya, jadi nggak Fisik yang kepake ya, untuk fisik pakai. Karena di sini kan kalau lihat teaser, gue banyak adegan larinya sprint. Nah memang gue sempat ada syuting yang kalau nggak salah itu sekitar 2 minggu, itu gue setiap hari cuma sprint. Setiap hari itu cuma sprint, lari, lompat di genteng gitu. Bukan film ini. Film ini. Film ini. Oh, selama 2 minggu apa namanya? Adegan gue hanya sprint ya. Sprint doang, lari. Kayak parkour jadi malah kalau atau Iya beneran, ada yang gue harus lompat-lompatin tangga sama genteng. Jadi emang ya kepake memang semua kepake. Nah, tapi kan beda lagi tuh kalau misalkan bela diri sama lu lompat-lompat kan tuh berarti ketangkasan agility kan. Itu lu belajar lagi atau pakai yang ada aja? Masa memorinya. Kan kita sebelum syuting kan pasti ada namanya preps. Udah gitu kita ada latihan koreo, ada conditioning segala macam. Jadi memang dari preps udah sebelumnya pun gue sudah pernah ibaratnya udah pernah tahu cara landing dan lain-lain. Gue udah pernah punya pelatihan stand lah gitu. Jadi tahu terus dilatih lagi untuk kayak landingnya gimana yang aman, jatuhannya seperti apa. Di film ini kalau nanti nonton hampir 99% impact-nya gue sendiri. Impact tuh kayak yang jatuh ke meja apa dibanting tuh semua gue sendiri di sini. Berarti lu hampir semuanya lu lakuin sendiri nggak pakai stand ya? Nggak pakai stand. Ini apa film action pertama lu? Action pertama. Iya nih. Gokil. Gimana ketika lu ditawarin terus ini akhirnya gue dapet action dan sama Wise Picture lagi? Seneng banget. Maksudnya satu siapa yang nggak ngefans sama Bang Iko? Kita tahu bakal syuting sama Wise Team yang juga sepak terjangnya udah kemana-mana gitu. Jadi memang gue tahu banget bakal fun, bakal pasti keren, dan gue ngerasa juga pasti safe. Safety udah pasti ini. Jadi gue juga karena sebenarnya kan gue nggak pernah dapat film action sebelumnya, tapi syuting sama teman-teman tim stand itu udah berapa kali gitu. Karena kan kayak sebelumnya tahun Sharon 2 ada fighting scene, ada action scene juga gitu, tapi bukan film action gitu. Nah ini karena full action dan akhirnya bisa kerja bareng sama Siddhartha Tata, sutradaranya gue ngefans banget sama dia juga, dia teman gue juga, jadi gue happy banget, apalagi syutingnya sama Wise Team. Lu apa yang lu rasain ketika di proyekan ini terus lu ngelihat cara kerja Wise Team itu kan, yang mungkin mereka sama ini kan dibalik koreo-koreo yang seru-seru kan kalau di film action, lu ngeliatnya apa jadi pembelajaran? Gue jadi tahu buat lu nanti mungkin lu mau ngedirect atau gimana? Oh banyak banget sih di Ikatan Darah ini, banyak banget belajar hal baru ya. Gitu. Maksudnya lu di film itu kan lu nggak akan pernah stop belajar hal baru soalnya. Dan di sini tuh gue kemarin di Ikatan Darah tuh justru belajarnya banyak banget, dapat banyak hal baru. Gitu. Terutama dari pengambilan, terus misalnya pengambilan gambar selama action seperti apa, grip-gripnya seperti apa gitu, kayak gimana cara bikin. Yang paling berasa tuh selain itu gitu ya, teknik di fight-nya. Itu yang gue paling banyak belajar. Lu jadi banyak ngulik-ngulik di situ ya? Banyak banget kayak apa ya? Contohnya kayak di sini karena di sini lebih intens gitu. Gue benar akhirnya belajar kalau ternyata koreo fight itu sama kayak kita dance, ada ritmenya, ada beatnya, dan pasti harus punya chemistry kan sama lawan main gitu. Ada ketukannya berarti, ada hitungannya. Iya, ada hitungannya. Jadi banyak banget nih kalau hal baru tuh banyak banget. Berarti kalau ini si Bilal ada pakai senjata juga, mungkin dia dalam mempertahankan dirinya atau cuman tangan kosong aja? Tangan kosong, tapi apa yang bisa dia gapai ya digapai. Apa yang bisa diambil. Kalau bisa dibilang berapa banyak fight scene si ini Bilal ini? Bilal ini sebenarnya nggak terlalu banyak. Action scene-nya full karena memang dia selalu ada di semua pertikaian itu ada dia nih gitu. Tapi ya dia memang mengelak defense dan lari gitu. Berarti lu ketika ditawarin yang bikin lu oke karena ceritanya dulu atau karena ini kesempatan buat main di actionnya? Satu pasti cerita dan karakter yang gue mainkan menurut gue karakternya challenging. Terus udah gitu ini film action pertama gue gitu dan gue memang pengen banget. Maksudnya as an actor gitu, lu nggak harus memerankan lu jago berantem kan? Gitu, bener. Untuk main di sebuah film action gitu. Jadi memang di sini memang dia bukan jagoan berantem, gitu. Tapi secara karakter gue merasa karakternya sangat kompleks gitu dan memang dimainkannya seru, challenging lagi. Gini, salah satu proses lucu waktu preps adalah sama teman-teman dari
OST adalah gimana ya cara ngerakinnya supaya nggak kelihatan punya basic. Itu dia tuh. Ada beberapa yang gue juga kesusahan gimana ya cara ya nanti kalau nonton ada beberapa adegan yang itu udah insting, tapi memang mau nggak mau gerakan tuh harus bukan dijelekin sih, tapi gimana ya nggak bisa kelihatan supaya seperti kayak orang awam aja ya. Iya, gitu. Dan itu ternyata tidak mudah gitu. Gak mudah buat nahan diri supaya nggak. Sebenarnya bukan nahan diri ya, tapi karena memang kadang-kadang kan kalau lu sudah terbiasa itu kan masalah memori kan. Iya. Menggerakkannya juga mencari apa ya alternatif gerakannya supaya nggak kelihatan lu punya basic gitu. Itu juga jadi sebuah challenge ternyata gitu, dan itu seru banget gitu. Tapi ya akhirnya menemukan bareng sama tim Mas Tim. Iya, kita menemukan bareng rame-rame, kita rembukin gimana. On-set juga kita coba, ternyata ini masih kelihatan, kita cari coba gimana ya gerakannya. Kalau di filmnya berarti lebih banyak actionnya atau drama antara lu dan si Levi? Action dan drama menurut gue imbang. Ini action full ya, ini pol-polan, tapi sambil berjalan action, dramanya tetap berjalan. Dramanya apa yang disajikan di sini? Apa ya abang ade aja atau? Ini abang ade, dan yang kentalnya itu adalah abang ade, dan ini soal keluarga kan, soal perjuangan abang dan ade. Kalau berarti si Bila ini lebih banyak terlibat masalahnya sama si mafia itu? Iya. Ya sama itu lah, geng mereka itu. geng penjahat itu. Betul, banyak adegan fightingnya sama siapa berarti? Sama penjahat-penjahatnya. Sama penjahat-penjahat. Kalau Mas Rifun tuh dia sebagai bosnya ya? Iya. Oke, lu ada adegan sama dia kah? Ada. Kita ketemu semua kok nanti ya. Maksudnya karena memang ini kan kita dikepung ya. Jadi mau nggak mau pasti ketemu semua nih gitu. Lu gimana tuh sama beliau? Lu pertama kali main sama beliau atau syuting pertama kali? Kalau main kenal udah lama. Ketemu udah. Beda nggak akhir? Maksudnya di set dan di luar set sama beliau? Beda pasti beda. Maksudnya gue juga masuk set juga berbeda. Tapi yang tadi seperti gue cerita, ini adalah teman-teman yang biasa ngumpul bareng memang. Satu geng. Jadi pas di situ ya kita seru banget. Jadi kan memang diberikan kebebasan kan kita, maksudnya sama Tata itu dia udah punya visi seperti apa, dan kita dikasih kebebasan untuk mengembangkan karakter bareng-bareng. Jadi kalau lihat mungkin kita bilang ini parade penjahat. Kalau lihat penjahatnya itu semua unik banget. Parade penjahat. Apa unik apa emang yang dia dibuat sama Mas Tata? Kalau lihat teasernya, lu bisa ngeliat semua penjahat punya ciri khas masing-masing. Oke. Oh iya sih, ada yang kayak dingin kayak tiba-tiba main batan pala. Pokoknya seru banget lah, syutingnya seru banget. Kalau di direct sama Tata? Ini pertama kali juga. Ini pertama kali dan sangat-sangat menyenangkan. Kalau di direct sama teman sendiri tuh rasanya gimana sih? Lebih gampang diskusinya atau malah lebih kayak ada sedikit? Enggak sih, mungkin malah lebih kayaknya gini. Lu sebagai aktor kan lu harus bisa adapt ke director manapun. Tapi mungkin kalau plusnya ya syuting sama temen, trustnya udah ke-build kan. Udah lebih, mungkin gue nggak bilang kalau sama director kita baru ketemu kita nggak trust, nggak. Tapi mungkin poin plusnya adalah trustnya dari awal udah. Jadi udah lebih gampang mungkin untuk mencari chemistry antara pemain sama sutradaranya gitu. Kita udah tahu kira-kira dia mau, gue mungkin karena udah mengenal, gue tahu kira-kira dia mau seperti apa, dan dia juga udah tahu kira-kira dari bisa presentnya apa gitu. Jadi dari itu kan udah didiscuss dari kita preps gitu. Dia juga jadi lebih ngerti lu lebih enaknya di gimana ini cara komunikasinya. Nah, pengalaman pertama lu main film action apa Derby yang lu rasain bikin lu benar-benar sesuai ekspektasi lu kah? Film action yang sama-sama yang lu idam-idamkan atau wah ini lebih ekspektasi gue ternyata? Sesuai ekspektasi iya, tapi mungkin gue bisa bilang gue selalu merasa syuting film action akan fun. Dan ternyata di sini funnya berkali-kali lipat. Ya mungkin selain karena syuting sama teman-teman juga, dan memang secara cerita juga sangat fun untuk dijalankan gitu secara story. Berarti emang ini yang lu idam-idamkan banget ya si film action ini ya. Banget. Apa sih emang yang lu lihat dari sebuah film action sampai kayak lu sempat kayak gue pengen banget memerankan di sebuah film action gitu? Satu, memang karena gue suka sama bela diri. Gue suka nonton film action. Dan mungkin lebih kayak memang gue pengen apa ya ibaratnya, mungkin pengen juga orang bisa melihat gue nggak cuma di drama. Iya. Karena lu kan drama banget kan, orang tuh dari Tangan Serinas, kemudian juga film yang sebelumnya juga orang-orang juga ngeliat tuh, aduh green flag banget nih.
Sudah saatnya kayaknya lepas green flag itu gitu. Sudah saatnya. Sudah berapa tahun kan ya green flag terus jadi Tapi kayak lu pernah dapat karakter yang apa sih mungkin lebih ke antagonis atau mungkin yang sebelumnya pernah di Kemah Terlarang. oh iya. Gue lumayan abu-abu kan tuh, Iya. memang kampret aja gitu kan. Tapi mungkin ini pun gue juga tidak merasa dia merah-merah banget, nggak red flag juga, tapi memang ini bukan karakter yang putih atau green flag lah gitu menurut gue. Gitu. Membiang kerok aja sih Bilal ini. Membiang kerok aja. Dia baik hati tapi dia biang kerok. Tapi lu pernah ada momen sparring bareng sama Livi di lokasi kan dia juga sama lu kan sama-sama punya basic tuh mungkin buat lagi ngisi-ngisi waktu kosong. Sparring sih enggak ya, tapi karena kita kan setiap hari bareng ya, jadi ya kita latihan sama-sama gitu. Dan Livi tuh bagus banget, dia benar-benar adaptif banget, dia cepet banget dan dia secara basic juga memang karena dia udah pernah film action sebelumnya, dia kan main di Bonnie. Jadi emang dia gerakannya bagus banget, fluid banget. Ya gue juga ngerti kayak aja perempuan minder sih gue ngerti. Nah, pokoknya di Ikatan Daring dulu kalau ngeliat Livi sama Ismi, wah mereka berdua sih Ismi juga sih. Dua-duanya jagoan. Tapi mereka fight atau mereka berseberangan atau satu kubu? Mereka semua punya porsi action yang besar itu dan memang iya lo nonton sih mereka berdua keren banget. Dia juga banyak adegan lari kayak lu atau dia lebih banyak berantemnya? Berantemnya banyak banget pastinya karena memang di sini yang jagoan dia gitu. Larinya juga banyak. Ngikut kan sama gue lari dia ngikut lari dong. Di bawah kaul. Iya. Ini banyak darah-darahnya gitu nggak sih yang termasuk yang slasher gitu nggak sih? Banyak. Ini beladi banget. Terus memang pokoknya seru deh kalau lu ngeliat kalau udah liat teasernya. Ini adegan fightnya seru banget, adegan larinya pun seru. Even lari pun seru. Karena di kalau lu nanti nonton tempat kita lari, perkampungan kita itu nggak ada jalanan rata, nggak ada jalanan datar. Gue tuh ada satu scene yang kira-kira kayak gue harus lari sekitar mungkin 400-500 meteran. Lumayan itu sprint, itu jalanannya kecil, kanan tuh tinggal, jadi kan dia layering gitu. Jadi kalau lihat kanan tuh udah bukan jurang lah, tapi udah ke bawah karena rumahnya tuh numpuk. Karena gue juga ada sedikit cuman kayak turunan gitu ya banyak. Iya, jadi dia jalanan perkampungannya itu benar-benar kayak layering gitu. Turun ke bawah gitu. Nah itu gue lari 400-500 meter itu jalanannya gak ada yang lurus dan gak ada yang datar. Jadi kanan kiri belok naik turun gitu. Tapi aman sama nggak ada. Aman banget. Nggak sempet ada apa? Aman. Cuma sempet kepanasan banget. Oh Semarang ya? Semarang soalnya gue sempet sedikit heat stroke gitu karena wah panas banget. Emang basic background keluarganya di Semarang atau nggak ngambil? Sebenarnya kita menggambarkannya ini nggak dijelaskan di mana tapi ya ini sebenarnya Jakarta lah, karena Jakarta kok. Cuma memang secara looks perkampungan itu bagus banget jadi kita syutingnya di sana. Oh nyari ini aja kali mungkin yang padat rumahnya karena buat larinya biar. Larinya sih seru banget. Pokoknya itu wah gue tuh beneran dalam ngomong itu lari tuh jalur gue lari tuh nggak ada yang bener gitu. Nggak ada yang kayak lari yang biasa gitu, nggak ada lompat ke genteng lah, ada gua harus masuk dulu ke rumah orang, turun tangga, nembusin ke rumah orang lain gitu. Kalau obat antar genteng itu lu lakuin sendiri atau sendiri. Tapi lu sebelumnya ada selain lu udah pernah belajar jatuhnya kan kalau buat antar genteng, lompat antar genteng kan itu hal yang beda tuh. Iya, tapi tetap aja lari kan. Maksudnya tetap lompat dan lari, mendarat itu semuanya sama gitu. Dan masalahnya kalau lihat kayaknya di teaser juga ada genteng itu kan again ini production designer juga luar biasa Mbah Mat Zulkarnain. Genteng-genteng itu udah bukan genteng asli situ, udah di reinforce, udah dibikin memang se-safety mungkin untuk gue lompat, gue lari dan gue tembusin gitu. Jadi nggak bakal tiba-tiba meleset gitu lah ya. Dan itu kan maksudnya kita kan syuting ya, jadi yang jaga ada, jadi aman banget. Syuting berapa lama berarti? Sebulanan kalau nggak salah. Lebih sebulan. Di Semarang full. Hampir 2 bulan kalau nggak salah. Di Semarang full. Iya saya ya kalau nggak salah segitu ya. Iya ya. Secapek apa sih buat lu yang pertama kali syuting action atau sebenarnya enjoy aja, maksudnya nggak kerasa capeknya? Kalau lu ngomong capek sih pasti capek ya, ngos-ngosan pasti, tapi lu nggak berasa capeknya karena fun banget. Oke. Karena lu kenal di circle-nya itu ya teman-temannya. Dan mungkin bukan itu aja, tapi memang karena memang kalau film action itu pasti kan sangat dipikirkan dan sangat diperhitungkan kan, supaya kita juga nggak sampai drain gitu. Kalau nggak akan lancar syuting.
Kalau si Bila berarti banyak apa namanya ketemunya dengan si siapa nama adiknya? Mega. Ya, Ya gue Mega sama dia tuh. terus, bareng sama dia Oh, oke. terus. Dan kalian berdua tuh menghindari si mafia ini. Oke. Berarti bakal dilihat banget nggak kira-kira sama penonton? Banget sih, karena ini menurut gua kasus yang dialami sama Bila dan Ade ini kasus yang dialami sama banyak orang kok. Lintah darat. Banyak dialami, tapi memang ya ini versi ekstrimnya gitu. Dikejar-kejar debt collector yang ngebunuh ya. Nggak cuma nge-spill nomor, nggak cuma nero-nero. Ini versi ekstrimnya, dan itu semua juga kenapa ya, gara-gara si Bilal sebenarnya. Kalau nanti nonton kalian pasti ngerti, emang bener biang kerok nih bocah gitu si Bilal gitu. Bakal bikin sebel banget berarti ya. Sebel-sebel kasihan lah. Oh, ada kasihannya. Ada pasti kan dia baik hati Oh tetap. iya. Ini kemarin juga udah sempet tayangin di JAV ya? Udah. Kita itu udah sempet world premiere-nya itu kemarin di Fantastic Fest Texas ya kalau salah. Terus kita udah sempet di JAV juga. Oke. Yang di JAV udah gimana ketika ditayangin, terus lu lihat antusias mereka gimana feedbacknya? Wah, gue terharu banget. Jujur gue sama temen-temen penayangan hari pertama yang di JAV itu, begitu maju ke depan tuh Agra aja udah netesin air mata. Gue juga udah netesin air mata tuh, udah basah banget. Lu nonton situ pertama kali ya? Gue semua udah nonton. Oke. Tapi for the first time kita nonton full team. Karena full team kesana. Udah full team, temen-temenku juga di sana. Terus responnya tuh luar biasa. Jadi kita tuh gue terharu banget. Karena itu kan perjuangan, biar gimana pun itu perjuangan men ngerjainnya. Iya. Apa yang disampaikan sama penonton di JAV? Mereka bilang. Mereka semuanya positif banget. Semuanya happy, nontonnya itu terbawa suasana, yang tegang ikut tegang, ketawa ikut ketawa, sedih ikut sedih. Jadi kayak memang wah, itu kan kayak apa? Itu kan kayak kepuasan buat kita yang bikin kan. Dan film Ikatan Darah ini film mimpi kita semua, teman-teman kru dan pemain gitu. Memang kita pengen banget bikin film action yang meaningful gitu, yang memang mudah-mudahan bisa jadi something yang baru gitu di Indonesia. Meaningful ya, berarti nggak cuma gedebak-gedebuk aja, nggak cuma larian aja. Nah kalau yang di Fantastic ada respon lu? Responnya juga kemarin itu karena kita juga lagi syuting, yang kesana waktu itu cuma produser kita Ryan, dan memang yang kita tahu di sana feedbacknya juga luar biasa. Tepuk tangan dan semua bisa ikut ketawa. Maksudnya ini kita bahasanya juga beda, tapi mereka bisa tetap ketawa. Aku bisa dilihat sama masalahnya si Bilal ya. Jadi kayak wah, ya happy banget sih, ini project yang ya kita semua happy banget lah gitu kita. Tapi Bilal tuh dalam tanda kutip dia termasuk yang konyol nggak sih, maksudnya banyak bercandanya, banyak bacot lah pokoknya. Nonton deh nanti, bacot banget lah nih orang. Sama nggak kayak lo sebacot apa? Enggak, Bilal jauh lebih bacot dari gue. Apa lu bilang dia bacot banget tuh kenapa emang? Sebacot gimana ya? Gue nggak bisa nyontohin di sini, tapi yang pasti kalau lu kebayang nggak orang yang panik apapun dikeluarin dari mulutnya sambil lari ya, kira-kira gitulah. Asal ngucap aja. Asal ngucap pokoknya udah asbun karena dia juga udah satu pasti takut. Panik. Bener. Terus pas mau terjebak pun mau nggak mau bacot lagi gitu. Iya. Dan film ini tayang kapan? Tanggal 30-an ya? Tanggal 30 April. 30 April, oke. Terakhir dari sekalian closing statement. Ketika nanti film Ikatan Darah tayang di bioskop, ada experience apa yang bakal didapat sama penonton ketika nonton di bioskop? Wah, lu akan mendapatkan roller coaster lah pokoknya. This is a roller coaster ride yang lu akan dibawa untuk tegang, nggak napas, ketawa, sedih, haru, dan tegang lagi. Dan takut. Pasti deg-degan ya karena dikejar-kejar juga. Nonton deh, gue nggak bohong, gue sebagai pemainnya, pas nonton aja gue ikutan gak nafas. Gue udah tau ceritanya loh. Gue udah tau ceritanya kan dari awal sampai habis. Gue gak nafas. Ikut sesak kayak gitu. Iya. Gue tahu apa yang akan terjadi di misalnya sebuah adegan. Gue tahu itu apa yang akan terjadi di adegan itu. Gue tetap gak nafas. Dan gue bisa tetap ikut ngelak kan. Gitu. Ke bawah. Waduh. Pokoknya ini film seru banget. Ini akan ngebawa lu kayak naik roller coaster. Apakah penonton akan sebel sama Bilal? Tergantung. Tergantung. Itu tergantung perspektif masing-masing. Tergantung
bagaimana orang menilai Bilal. Meskipun dia bengkel tapi belum tentu ini banget lah ya. Lu bisa jatuh cinta sama Bilal, lu bisa benci sama Bilal. Karakter ini karakter yang menarik kok, sangat unik Bilal tuh. Oke. Tadi tayang kapan? Tanggal 30 April 30 April 2026. 26. Oke. Itu udah buat teman-teman Tribuners, jangan lupa buat nonton film Ikatan Darah di bulan April nanti tanggal 30 2026. Nonton di bioskop. Betul, di bioskop. Di link-link bajakan atau cari yang ilegal tuh. Jangan. Kita dukung film Indonesia kan lagi bagus-bagusnya. Betul. Lagi maju-majunya, dan kalau nonton aja, nggak usah difoto atau direkam tuh, karena itu namanya pembajakan. Betul, dan jangan spoiler. Betul, jangan spoiler. Karena bikin film agak capek ya, susah ya. Iya, betul. Perjuangannya panjang. Dan film ini juga lagi banyak-banyaknya, jadi di-support. Kalau mau dukung bisa foto tiketnya atau foto sama case-nya ketika nanti film visit. Jadi thank you buat teman-teman Tribuners udah nonton konten Inspiring Celeb. Thank you juga buat Derby udah mampir. Thank you. Cerita soal Ikatan Darah. Jadi jangan lupa buat nonton terus konten-konten tribunus.com aja, dan sampai jumpa, bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Teman-teman terus sekalian mumpung di sini ada dari Bro Romero, gue mau nanya soal seleb nih. Oke. Gue pengen tahu journey lu sebagai seorang seleb. Apanya? Journey perjalanan lu sebagai seorang seleb dari lu kecil sampai sekarang, udah jadi aktor, udah jadi produser. Yang pengen gue tahu dari lu sampai di titik sekarang ini tuh adalah sebuah keberuntungan, perjuangan atau takdir buat seorang dari Bro Romero. Kayaknya kalau kayaknya tiga itu semua berkesinambungan. Oh, ada semuanya. Kalau dibilang takdir, ya gue juga nggak tahu. Ini mungkin jalan Tuhan, gue ada di sini sampai hari ini. Mungkin jalan Tuhan dulu pas kecil gue tiba-tiba ketemu sama orang agensi yang lagi scouting, sampai akhirnya jadi bintang iklan, sampai akhirnya dapet penonton Sherina. Dibilang luck, menurut gue faktor luck semua pasti ada. Menurut gue. Perjuangan sudah pasti. Sudah ada dikit-dikitnya ya. Karena untuk lu bisa, buat gue ya, untuk gue personally gitu, untuk gue bisa tetap ibaratnya berkarya, itu kan perjuangan juga ada, dan yang dikorbankan juga pasti ada. Benar. Kalau boleh kita flashback lagi, berarti lu mulai karir acting pertama tuh di Petualangan Sherina itu, atau sebelumnya lu dari iklan? Iklan dari 9, kayaknya dari gue umur 6 tahun atau 7 tahun ya, antara itulah. Oke. Iklan pertama gue itu adalah apa namanya, ads untuk perumahan, tapi itu foto ya, foto ads di koran. Dari situ terus masuk iklan TVC. Oke. Berapa iklan tuh sebelumnya lu ke Petualangan Sherina? Wah, nggak inget gue, kalau iklan lumayan banyak sih, jujur. Iklan lumayan banyak sampai akhirnya gue masuk ke kayaknya sempet FTV dulu gitu. Terus jadi anak kecil, terus baru Petualangan Sherina. Dari Petualangan Sherina Janus. Abis Janus itu gue sempet vakum dulu SMP SMA, jadi atlet SMA-nya. Terus lulus SMA baru tuh mulai lagi syuting sama keluarin album. Berarti lu mulai acting tuh dari berapa tadi umur? 6 tahun lah. Itu emang lu yang pengen atau keluarga yang pengen lu masukin ke acting, atau? Gue yang pengen. Jadi sebenarnya bokap nyokap itu dulu nggak ngasih. Wah, malu banget. Jadi ceritanya kan gue masih kecil ya. Waktu ditawarin jadi, waktu scouting itu di mall, gue ditanya orang tua yang mana, gue tunjukin, gue lagi main di playground gitu, tunjukin orang tua gue, mereka menolak waktu itu, orang tua gue menolak. Terus namanya anak kecil kan nanya, kenapa, ada apa gitu, dibilang lah, ditawarin buat syuting tuh apa kan nggak ngerti. Iya, dijelasin lah syuting tuh ya main kayak mungkin pas zaman kecil dijelasin kayak play pretend lah ya. Lu main pura-pura masuk TV gitu. Ya anak kecil mau aja. Masuk TV. Mau aja gitu. Nggak ngerti, tapi waktu itu nggak boleh karena menurut orang tua gue masih kekecilan lah mungkin saat itu. Kalau nggak salah di umur 6 atau 7, karena mungkin ide itu udah ada di kepala gue, dan gue dari kecil memang suka nonton film sama almarhum bokap gue gitu. Jadi mau main film, mau, karena kan udah ada di otak tuh, udah tahu kalau ada ditawarin, mungkin otak kecil gua saat itu, lah gue ditawarin main film, kok nggak boleh gitu. Karena gue nonton film nih, bagus nih. Iya gitu, jadi gue kayak mau kayak gitu, mungkin dari situ yaudah kita coba deh sekali sih ads itu. Terus gue nya ketagihan, mungkin pas kecil gue ngerasa kayak gue udah play pretend, bisa berpura-pura jadi siapapun, terus pulangnya boleh beli mainan. Kan dapat gaji kan? Lu dapat gaji pertama gue itu ya ditabung sama orang tua gue, tapi ya udah boleh beli mainan gitu, atau mau beli apa hasil kerja kan. Happy lah, bener. Dan zaman gue kecil gue ngerasa ini ya jangan dicontoh teman-teman. Gue ngerasa kalau gue syuting gue bisa main jadi orang lain, play pretend. Kan anak kecil suka. Bener, simpel aja ya. Karena dapat bayar dapat imbalannya cepet kan. Iya, maksudnya kayak lu pas kecil pura-pura main jadi Satria Baja Hitam nggak? Iya dong. Lu pura-pura jadi apa gitu, play pretend. Nah, gue jadi Power Ranger gitu. Dan gue suka main begitu. Memang suka acting aja kali ini anak gitu ya. Gue pas kecil gitu. Mindsetnya gini, lu play pretend. Tiba-tiba lu play pretend, udah gitu lu nggak harus sekolah, berarti kan lu izin. Iya gitu. Ya? Pulang dari situ lu boleh beli mainan. Siapa yang nggak mau? Bagian paling seru tuh bagian. Iya kan? Di otak anak kecil gue saat itu ini fun sekali gitu. Jadi gue selalu aku ketagihan, tapi ternyata mungkin gue ada bakat di situ yang akhirnya dilihat gitu, sampai akhirnya syutingnya Petualangan Sherina. Nah di Petualangan Sherina itu gue mulai mengerti apa itu film.
Karena mulai serius ya Iya, produksinya. dan disitulah gue bercita-cita one day gue pengen kayak Om Riri bikin film gitu. Gokil. Kayak Tante Mira gitu. Berarti lu umur berapa tuh waktu jadi Sadam? 9 tahun kalau nggak salah, 8-9 tahun. Gila lu udah kepikiran jadi. Karena dari kecil memang gue Bukan ini ya, bukan astronot, bukan apa-apa bukan, gitu. bukan. Enggak, gue pas kecil punya cita-cita jadi crosser. Gue pengen jadi pembalap motocross dulu, sumpah. Karena gue suka motor dari kecil. Nah terus apa tadi gue cerita? Oh ya bokap gue memang dari kecil Nonton film. sering nonton. Dia tuh emang gila film. Oke. Lu nanya film nggak ada film dia nggak tahu. Anjay. Nah gue dari kecil memang sering nonton film sama bokap gue. Jadi emang gue udah punya kecintaan itu sebenarnya. Udah ada modal itu sepertinya. Jadi udah lumayan mengerti. Nah di umur 8-9 tahun itu lah melihat Om Riri dan Tante Mira kok keren sekali bisa bikin film. Kata gue cita-citanya pengen bikin film. Karena gue juga sama bokap gue dari kecil kapan-kapan kita bikin film bareng. Bokap gue punya cerita, gue punya cerita. Suka ngayal gitu. Oh iya suka dia jajak diskusi gitu. Tapi memang gue sama bokap tidak berjodoh bikin film bareng karena memang dia produser gue di musik kan, dia kan memang musisi. Tapi memang dia juga gila film gitu. Sampai akhirnya ya udah gue yang akhirnya bikin akhirnya di 2015 gitu. Terus bokap gimana pas lu pertama kali main film? Karena kan wah, happy banget dia lah pasti. ngenalin lu film. Iya waktu dia itu. pasti Lu ya pasti happy banget. Apa ya ada kalimat yang lu ingat kayak apa? Oh ini Wah kayaknya nggak ada yang gue inget sih kan itu gue masih kecil banget ya. Tapi yang pasti selama proses itu bokap selalu nemenin. Emang kelihatannya juga antusias ya? Antusias dan memang gue sama bokap nyokap yang deket. Jadi selama syuting tuh yang nemenin gue tuh nyokap. Tapi kan gue punya adik. Jadi harus gantian kadang bokap. Jadi bokap kalau bisa lagi nggak kerja lagi nggak ada proyek ataupun dia yang nemenin gue. Gitu. Nah dari lu Pertahanan Sarinah ke karya-karya lu berikutnya, tadi lu sempat vakum. Berarti kenapa ya lu memutuskan buat? Nah ini juga lucu karena bokap sama nyokap gue nggak ngasih gue syuting dulu karena dia tahu gue sangat suka syuting, gue sangat suka tidak di sekolah gitu mungkin ya, jadi disuruh sekolah harus beres dulu. Lagi beresin sampai SMA dulu, tamat SMA dulu. SMA tamat lu boleh deh habis itu berkarya lagi. Gitu. Nah lu malah melipir atlet waktu Melipir itu. emang gak bisa diem. Emang gak suka suruh duduk gitu nulis itu gak suka. Jadi gue pas zaman SMP itu gue basket, SMA itu gue juga basket, tapi gue juga jadi atlet anggar. Itu di kelas 2, kelas 3? Apa kelas 1? Dari kelas 1. Dari kelas 2, sorry. Dari kelas 2. Kenapa anggar? Jadi dulu di sekolah gue itu nggak ada ekskul anggar sebenarnya. Cuma salah satu guru sekolah gue itu dulu ada atlet anggar, gue lupa namanya Mr. Widi, dia itu atlet anggar, gue lupa Tangerang atau mana ya, gue lupa. Dia mencoba mengenalkan anggar di sekolah. Oke. Nah diajakin tuh beberapa teman-teman yang dari ekskul lain. Berarti itu tahun pertama anggar di sekolah? Tahun pertama. Gue nggak tahu tuh di sekolah masih ada anggar apa sampai sekarang. Karena gue cabut nggak ada yang ngajar waktu itu. Buset, sampai lu bisa ngajar berarti. Sebenarnya bukan ngajar, tapi ya? bukan ngajar, tapi kayak karena memang waktu itu cuma sisa gua. Jadi teman-teman adik kelas yang mau tuh gua yang mengenalkan. Kan alat-alatnya udah ada, jadi gua yang kenalin cara latihannya seperti apa gitu. Kalau nggak salah juga anggar ada salah satu video klip ya? Ada, ya itu gua karena gua pengen aja. Sayang nih nggak dipakai gitu. Skill ini gitu. Ada skill, ada alat juga di rumah. Iya, dan maksudnya itu kan waktu itu gue juga disupport sama teman-teman dari DKI. Oke. Kalau berarti lu balik lagi ke acting tuh di sinetron. Sinetron gue yang tuh Kepompong itu. Kepompong, ya. Itu comeback lu. Comeback gue acting ke sinetron Kepompong sama gue rilis album. Barengan sama Gelora Asmara tuh barengan berarti. Barengan. Oke. Kenapa lu tiba-tiba juga bermusik? Sebenarnya gue pas SD sempat ngeluarin album judulnya Tangguh. Oke. Cuma ya sambil sekolah dan lain-lain agak susah ya. Kalau waktu SD lu lebih suka mana? Acting apa? Namanya masih SD mungkin gue masih suka dua-duanya. Oke. Begitu dewasa semakin mengerti nggak gue harus pilih satu. Oke. Dan lu milih? Acting. Acting. Ya industri film lah gitu. Karena gue meninggalkan musik bukan karena gue nggak suka, tapi karena memang gue tahu kalau lu ajalin dua-duanya, lu nggak bisa 100% di dua-duanya menurut gue. Gue pengennya soalnya pada saat gue melakukan sesuatu gue kasih 110. Gitu. Oke. Dan almarhum bokap ketika lu ninggalin musik nggak apa-apa? Kebetulan bokap udah nggak ada, jadi itu keputusan gue sendiri. Oke. Dan ketika lu memutuskan buat fokus di film, karya terakhir lu berarti di kapan tuh? Di tahun berapa tuh? Wah lupa gue 2012 kali ya, 2013. Oh sebelum lu jadi nyutradarin juga berarti ya? Iya sebelum lu pindah juga ke. Pokoknya gue sinetron stop, musik juga stop. Habis itu gue fokus ke film. Nah ada gap juga tuh kalau dari lu sinetron terus kemudian lu balik ke film dan lu jadi saudara itu, lu sekolah dulu atau enggak apa? Sih, enggak, gue
liburan aja dulu gitu. Hmm. Liburan gue bener-bener nggak ngapa-ngapain, gue cuma touring. Gue touring, gue sempet touring sebulanan nggak pulang gitu. Ya pokoknya nikmatin aja dulu jalan-jalan. Sampai akhirnya gue ya udah balik ke film, syuting, terus gue sambil berjalannya waktu gue bikin PH. Malah abis itu gue sempet cabut untuk sekolah. Gue tuh ambil sarjana hukum di Singapura waktu itu, jadi gue sekolah. Iya. Gue sempet pindah ke Singapura tuh 4 tahun setengah. Hmm. Gue tinggal di sana 4 tahun setengah, waktu itu masih bolak-balik sampai Hukum akhirnya ya? COVID lah. Nggak, Jurusan bisnis. Oh, bisnis. Oh. Gue sempet kuliah di Jakarta Hukum, Oh, Atmajaya. Nah, lu kecil kan Saddam tuh kan meledak banget tuh. Lu sempat ada ngerasain kayak star syndrome atau kayak ngerasa, gue udah jadi artis gede nih gitu. Kayaknya enggak ya, mungkin karena gue masih kecil gue tidak mengerti itu. Oh, oke. Waktu kepompong? Enggak juga ya, karena mungkin gue juga udah lebih gede ya, udah lebih dewasa gitu. Oh. Berarti lu nggak sempat aman-aman aja, nggak ngerasa kayak terbuai sama ketenaran itu ya? Enggak sih, malah kadang-kadang mungkin kalau gue ada risihnya kali sebenarnya mungkin ya kalau karena kan lu kadang-kadang jadi apa ya, kayak on the spotlight terus gitu kan. Oh Jadi iya. kayak memang kadang-kadang mungkin lagi pengen sendiri atau apa, tetap aja ada yang misalnya apa namanya, gimana ya bilangnya jelasannya, dibilang happy sih happy, Banyak tapi yang tahu lu jadi pengen merhatiin lu banget. iya mungkin kayak gitu kali ya. Jadi dari kecil jadi gue udah terbiasa ke bukan something yang harus lu apa ya, gembar-gembar apa sombongin sih gitu. Kalau dari lebih kecil yang ketika Saddam besar, lu gimana ketika itu banyak yang mungkin kalau ketemu di mau manggilin Saddam gitu. Ya dada-dada aja sama anak kecil. Nah, tapi lu aman, maksudnya lu nggak risih di ketika Nah, mungkin karena memang gue belum mengerti konsep terkenal tuh, belum mengerti. Oh. Konsep lu dikenal gitu enggak belum ngerti kayaknya. Jadi semua dianggap main. Oh, Karena otaknya kan cuma main sama beli mainan tuh pas kecil kan. Oh iya. Berarti lu mikir gini, ini film gede, berarti mainannya lebih gede nih. Iya mungkin gitu kali pas kecil gitu. Mainannya Yes, gue lebih bisa banyak. beli yang lebih besar nih mainannya Lebih gitu. banyak. Nah, dan keputusan lu untuk akhirnya mencoba di balik layar, kenapa Der? Karena memang itu cita-cita gue dari kecil kan. Dan itu cita-cita gue sama almarhum bokap juga sebenarnya. Karena lu pengen jadi kayak Mas Iri ya. Iya, dan memang gue sangat menikmati. Kenapa lu nggak ngambil sekolah waktu itu, sekolah film atau apa namanya, kuliah? Pengen sih sebenarnya, cuma pada saat itu gue berpikir karena gue juga udah running a company gitu, udah production house, kayaknya gue mungkin gini, gue merasa di balik layar itu jadi something yang gue masih bisa pelajarin sama partner gue William Chandra. Gue masih bisa belajar sendiri, belajar secara langsung gitu, otodidak. Bisnis itu something yang kayak menurut gue karena gue buta banget, lebih baik gue ambil sekolah bisnis. Oh iya. Jadi lu belajar hal yang lainnya. Karena kalau bikin film cuma bikin lo juga harus jualannya juga. Iya, lu kan harus ngerti. Ya, lu harus ngerti, ibarat lu harus bisa bikin perhitungan dong. Benar. Jadi gue ngerasa itu emang sekolah bisnis adalah pilihan yang tepat. Oke. Dan sekarang ketika lu udah fokus di film, entah itu aktor atau di balik layar, apa lu juga bakal milih salah satunya? Atau lu mau ngerunning dua-duanya itu? Karena kan juga sebenarnya sama tapi juga fokusnya kan beda tuh. Iya, mungkin lebih tepatnya gini. Kalau saat gue lagi ada project yang gue di depan layar, ya gue harus fokus di situ, gue nggak mikirin yang lain dulu. Di saat gue ada di belakang layar, ya udah gue fokus di belakang layar, gue nggak mikirin yang lain dulu. Setelah terakhir yang kemarin 2019 berarti yang sebelum COVID yang Kayaknya, lu bikin 19. film horor mati anak itu, udah nyiapin lagi yang baru? Udah sebenarnya, cuma memang belum waktunya, belum ketemu aja. Nah, tahun inilah rencananya. Oh, tahun ini mau mulai lagi? Tahun ini gue akan ngedirect lagi. Wih, keren. Berarti gue mau tahu apa kenikmatan lo ketika lo udah mulai duduk di kursi sutradara ya? Hal yang juga lo impikan dari kecil. Apa yang dinikmatin? Iya. Pusingnya kali ya. Pusingnya kayaknya. Apa lo ngebatin apa ketika lo mulai kayak gitu? Oh gini ya jadi Mas Iri ya pusing ya? Pak, gini, kita jujur aja. Lu jadi aktor pun pusing kok. Iya. Maksudnya, pekerjaan apapun pasti Pasti pusing pusing ya? Pasti pusing kok. Tapi selama lu emang cinta, selama lu suka, itu kan jadi sesuatu yang ngedrive lu untuk bikin sesuatu yang bagus gitu, sesuatu yang lu percaya lah gitu. Dan kayaknya itu yang gue nikmatin sih, prosesnya sampai akhirnya bisa ngeliat hasil akhirnya. Okay. Lu ada diskusi atau banyak surat ke siapa ketika lu mau mulai langkah jadi sutradara? Ada yang mungkin lu sering jadi tempat curhat? Mungkin kalau jadi tempat curhat sih enggak, tapi mungkin lebih banyak berdiskusinya adalah sama partner gue sendiri, William Chandra, karena dia juga sutradara. Apa sih dari yang lu rasain ketika lu udah
mulai fokus di film dan hal-hal yang lu rasain ketika lu di depan kamera ataupun di balik layar, yang bikin lu ketagihan, yang bikin kayak ngerasa ini kayak emang dunia gua gitu. Selain emang ini salah satu cita lu di waktu kecil. Apa ya? Kalau ditanya gini bingung. Yang bikin gue ketagihan kan prosesnya sih. Proses berkaryanya gitu, maksudnya gimana dari yang isi kepala lu halu sampai kan jadi sebuah yang jadi tonton gitu. Hasil akhirnya gitu, prosesnya itu. Tapi lu nggak bakal berhenti buat di depan layar atau? Enggak, gue nggak akan Pelan-pelan. berhenti karena itu tetap something yang akan selalu gue lakukan menurut gue. Oke. Hanya di film aja atau mungkin lu tetap mau menikmati stripping gitu? Gue nggak pernah bilang enggak, tapi for now kayaknya belum. Oh. Kalau untuk stripping lagi, karena semua juga tahu kalau stripping kan udah pasti waktunya juga habis di sana. Sedangkan gue masih banyak banget target dan mimpi yang belum gue capai. Setelah lu ada di titik ini dia, apa namanya dengan pencapaian ini, lu masih ingat nggak hal pertama yang lu bisa cuman pertama kali dapetin ketika lu terkenal ini? Kayak misalkan lu pertama kali naik pesawat karena lu syuting, atau pertama kali lu keluar negeri karena lu syuting, atau pertama kali lu dapat mainan yang lu impikan karena syuting tadi, atau pertama kali ketemu sama aktor impian lu karena syuting. Apa ya? Kayaknya mungkin hal pertama yang paling gue inget dengan hasil yang sudah gue kerjakan bertahun-tahun, gue berhasil mengumpulkan uang untuk bikin PH. Mungkin itu kali ya. Mungkin itu ya. Mungkin itu kali ya. Iya kan, lu bikin PH lu sendiri. Film pertama gue dulu yang gue produce, yang nggak direct William Chandra. Kayaknya itu kali yang paling gue inget dari semua proses. Akhirnya gue bisa memiliki production house gitu. Yang memorable buat lu ya. Itu berapa lama lu buat mikirin buat nyiapin, merencanakan apa kira lu berani? Dari kecil mungkin ya, karena emang itu udah dari kepala kan. Jadi gue hanya menunggu momen saat itu. Kecilnya tuh SMP, SMA? SMP, SMA gue udah banyak ngayal, udah nulis gitu. Udah punya ide mau bikin film seperti ini, mau bikin film seperti itu gitu. Udah ada idenya. Nah disitulah sekarang itu ide lama gue itu yang dikembangkan. Masalahnya kan untuk menghayal bikin film kan itu ya udah, ini kan ngayal cerita ya. Tapi menghayal mikirin buat bikin sebuah perusahaan production house kan beda lagi tuh. Lu dari mana dapat bayangan anak kecil yang misalnya wah ada nama PH buat menang apa? Oh enggak, itu kalau itu pasti udah pas udah mulai lebih besar ya. Mulai lebih besar sampai akhirnya gue berkenalan dengan sahabat gue William Chandra. Dan ya disitulah karena dia sutradara, banyak diskusi sampai gue punya visi, dia punya visinya sama, akhirnya jalan bareng. Seberapa besar sih dunia acting atau film ini ngubah diri lu? Ini bukan soal materi ya, tapi soal diri lu personal. Yang pasti besar banget ya, mungkin karena kalau mungkin gue nggak mengenal dunia film, mungkin gue bukan orang yang seperti sekarang. Beda mungkin karakter gue. Karakter gue sekarang terbangun karena proses perjalanan gue. Gitu. Kan kalau lu berakting, lu enaknya jadi aktor, bukan enak. Mungkin plusnya jadi aktor adalah lu punya kesempatan untuk berdiri di sepatu orang lain. Yes. Dengan baju orang lain juga. Jadi lu punya banyak perspektif. Yang oke. ngebangun lu jadi diri lu sekarang. Kalau menurut gue sih itu kali ya. Nah, kalau kita berandai nih berhayal-hayal, misalkan dari Biro Melo di Another Universe, bukan seorang aktor, bukan seorang sutradara, kira-kira lu ngebayangin diri lu Pembalap. Serius pembalap. Pembalap motocross? Mungkin motocross atau mungkin balap mobil. Karena emang gue doyan juga tuh sebenarnya. Cuma nggak pernah tersalurkan aja. Lah di rumah koleksi apaan? Gue memang koleksi motor dan koleksi Mobil. mobil nggak, mobil tua sempat. Diecast gue koleksi. Yang diizinin sama bini deh apaan? Gue sih gak ada yang dilarang kalau Oh, koleksi gitu. ya, karena emang gue hobi gue dari dulu banyak. Emang gue koleksi banyak hal. Gue emang suka ngoleksi. Oke. Yang lagi dulu jalanin motor sering. Motor sih udah lama. Kalau motor gue sempat punya bengkel soalnya, bengkel custom. Masih jalan apa udah enggak? Lagi enggak. Karena kebetulan partner gue juga adalah partner gue di bengkel adalah DOP-nya film Ikatan Darah. Dan dua-duanya sibuk syuting, jadi akhirnya kita memutuskan untuk ya sudah kita stop dulu saja karena waktunya benar-benar. Bengkelnya kita udahin dulu kali mungkin ya. Iya. Oke. Kebanyakan lu sekarang betapa sebenarnya isi semua benar teman banget ya. Dan
gue jadi tau lu emang banyak nyoba yang ngejajal ya. Iya, emang nggak bisa diem aja. Gue suka mencoba hal baru. Olahraga iya, ternyata otomotif juga lu cobain. Apalagi yang di luar dunia acting yang pernah lu cobain? Oh, kemarin itu sempat ada salah satu event sebuah brand yang kita itu harus balapan. Balapan go-kart, e-go-kart, electric go-kart. Gua 2 kali podium. Keren. Kok bisa? Lu basicnya ada emang Pernah coba belajar sedikit. Gak mungkin nyoba doang sih kalau kata gue pasti. Pernah nyoba. Pasti lu Dan emang gue doyan aja, doyan. Apa jangan-jangan lu sempat ikut klub gitu? Klub sih enggak, tapi gue pernah ya. Intinya gue pernah belajar lah cara balap ya. Anjir tuh kan. Tapi balapan motor pernah nyobain? Motor enggak, kalau motor enggak. Kalau motor touring aja. Motor tuh dipakai santai. Berarti lu belum menyalurkan mimpi jadi pembalap motocross. Gue enggak kalau pembalap motor, enggak. Kalau motocross pengen gitu. Beda kan. Kalau kayak lu kebayang MotoGP, gue enggak mau jadi pembalap MotoGP. Motocross kan yang di gunung. Kalau motocross iya gue pengen banget gitu. Belum nyobain tapi? Belum. One day kali ya. Udah sih, udah pernah karena syuting. Oh, karena syuting. Terus gue pakai main jadinya. Lagi motor kan nih? Enggak, gue pinjam motornya gitu. Wah gitu. Oke, akhirnya ngerasain ya. Akhirnya ngerasain. Yang penting ngerasain aja ya. Oke.